Kemudian sekarang kita bakal coba bikin animasinya, oke? Dari spreadsheet tadi, dari ini, oke? Kalau kita perhatikan di sini itu sprite pertama itu kan harusnya ditampilin di sini ya, tadi itu mana ya? Nah ini frame pertama. Kenapa? Karena si X dan Y-nya itu ada di sini gitu ya, di sini. Yang kita harus ubah adalah jika kita pengen pergi ke misalnya frame 2, kita harus tambah seukuran satu frame, yaitu 32 pixel ke sini. X-nya doang yang pindah. Nah, kalau kita mau pindah ke frame berikutnya, tambah lagi 32, tambah lagi 32. Kalau kita hitung 32 tambah 32, 64, tambah 32 lagi 96. Nah, itu 96 itu adalah akhir frame. Jadi kalau kita misalnya udah sampai akhir frame, kita harus ngulang lagi ke 0. Jadi itu sih ininya cara mudahnya. Jadi nanti kita ubah setiap detik atau setiap 1 detik dibagi 4 lah, 1 detik dibagi 4, jadi nanti dia bakal 4 frame per second. Jadi nanti 0, 32, 64. Jika dia saat sudah lebih dari 96, dia bakal ngurang lagi. Gimana cara buatnya? Oke, di sini setelah setelah kita ambil event, di sini kita bakal tambahin jika kita bikin clock dulu. Di sini kita bikin clock SF, bikin objek dari clock seperti ini. Jika clock kita ambil waktu kita ambil waktu second aja, kita ambil waktu dalam 1 detik lebih dari 1,0 f. Kemudian ini tuh maksudnya jika setiap dia dijalanin setiap satu detik, kemudian dia bakal nambah ini tadi, nambah si index-nya, nambah si ini. Caranya gimana? Kita ambil spread player-nya, kita ambil set texture rect, atau enggak kayak gini gitu. Saya bikin jadi gini aja. Kita bikin satu variable namanya frame 0. Jadi nanti kita tambahin atau pixel juga. Harusnya ini pixel sih. Kita tambahin pixel di sini. Kemudian ini harus kita bikin dalam variable baru. Caranya gimana? Kita bikin sf in rect player rectangle. Kemudian kita isi dengan seperti ini. Kemudian ini kita masukin ke sini. Kemudian ini kita masukin pixel di sini ya. Masukin pixel. Di saat di sini kita cek jika sprite player atau bukan, jika player rect leftnya
itu lebih dari 96, atau maksudnya itu jika si player rec ini leftnya atau ininya, jika di frame terakhir lah gitu ya, maksudnya lebih gampangnya dia bakal ngurang ke 0 si ininya, si pixelnya. Jika enggak, si pixel tambah sama dengan 32. Jadi jika sudah di akhir, nanti dia mulai ke bawah, ke belakang. Jika enggak, nanti dia tambah 32, tambah 32, tambah 32. Nah sekarang kita set si ininya, si player sprite player, set texture rec ke in rec, apa bukan in rec, player rec. Kemudian sekarang kita clock, di restart clocknya. Coba ya kita jalanin, harusnya ini berhasil. Nah sekarang nggak berhasil. Atau kita harus ini juga, kita harus set si player rec-nya. Atau sebenarnya kita nggak perlu ini sih, kita bikin, kita ubah aja si leftnya gitu. Dia bakal ulang lagi terus gini, jadi kita nggak butuh pixel. Sebenarnya kita bisa kayak gini, saya lupa. Jadi si leftnya kita ubah jadi 0 lagi, ini ditambah ini ganti jadi 0. Kemudian kalau kita jalanin, ini harusnya jalan, semoga aja jalan. Nah dia nggak jalan lagi. Oh ini lebih dari, salah, ini lebih dari 96. Sebenarnya itu 96 itu apa namanya, si frame ketiga. Kebodohan. Oke. Nah ini dia bakal bergerak 1 second itu 1 frame. Jadi kalau kita misalnya pengen dalam 1 frame itu misalnya ada 4 frame, dari dalam 1 detik itu ya ada 4 frame, jadi kita tinggal bagi aja sama 4. Harusnya sih gitu. Tuh, dia bakal seperti ini. Kalau kita pengen 8 frame per second, tuh, dia bakal cepat seperti ini. Oke, kemudian kita bakal bikin sprite playernya itu bergerak sesuai dengan keyboard. Caranya kita harus tambahin di dalam event loop ini, jika event type sf event keyboard key press, maka di sini kita bakal bikin dua variabel namanya change x sama dengan 0 in change y sama dengan 0. Terus kita tambahin speed juga, speednya kita tambahin misalnya 3 aja. Kemudian jadi change x itu perubahan x dan change y itu perubahan y. Nanti maksudnya nanti bakal kita jelasin di sini. Bakal saya jelasin di sini. Jika sudah jika ada key press, nanti kita bakal cek lagi. Jika i key code sama dengan sf keyboard left misalnya, nanti kita bikin change x. Kalau kita bikin left itu berarti kita sama dengan minus speed betul.
Jadi nanti kita bakal bergerak negatif 3 ke belakang. Oke, nanti di sini kita coba dulu aja satu ya. Change X itu minus speed, dan di sini kita bakal setelah clear kita bakal sebelum draw juga kita bakal set movementnya ke sprite player move. Nanti di sini tuh ada vektor 2. Pertama kita tambahin change X, kemudian change Y. Itu tuh change X itu maksudnya perubahan X nya berapa segimana, perubahan Y itu segimana gitu. Kurang lebih seperti itu. Coba kalau kita jalanin sekarang, harusnya bisa jalan ke kiri tuh kan, jalan tapi terlalu gede, terlalu cepat kayaknya. 3 itu kita kecilin dulu aja. Selain dia kecepatan, kalau kita lihat dia juga gak mau berhenti. Oke. Jadi setelah kita pencet left, nanti dia bakal ngurangin terus. Caranya gimana supaya enggak gitu? Caranya gimana supaya setelah kita release si keyboardnya, kita lepasin, dia bakal berhenti. Gimana caranya? Kita tinggal bikin lagi. Jika I type sama dengan SF event key release, itu kita set change X ke 0, kemudian kita change Y nya juga ke 0 ini. Supaya kita bisa ngeliat perubahannya gimana untuk ini, kita harus bikin semuanya dulu, maksudnya left, right, up, down nya seperti itu gimana. Kita bikin dulu left, right. Kalau right berarti dia bakal ini ke kanan atau number positif, up, down. Y dan Y. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam SFML itu positif Y itu ke bawah. Jadi kalau misalnya negatif Y itu ke atas, jadi kebalik. Jadi kalau misalnya up itu harusnya dia bakal negatif, kalau misalnya down dia bakal positif. Sekarang kita coba. Ini bisa jalan dan bisa berhenti. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kayak drop FPS gitu ya. Yang kita harus liatin, yang harus kita lakuin sekarang, kita harus ngelimit si frame per secondnya. Jadi misalnya kalau misalnya di laptop saya bagus, cepet gitu ya, nanti di laptop kalian atau di komputer kalian itu sama juga, jadi kecepatan ininya sama. Jadi kita harus set si frame limitnya. Caranya window set frame limit, kita isi aja 60 atau 30 terserah, atau 20 juga gak apa-apa kalau mau. Sekarang dia bakal agak lambat, cuma nanti kalau misalnya di komputer lain dia speednya bakal sama. Kita tambahin aja di sini speednya. Nah seperti ini. Oke. Easy. Oke, mungkin sekian video untuk hari ini. Nanti di video selanjutnya kita bakal bikin apa ya? Mungkin kita bakal bikin nanti lah saya pikirin lagi. Tapi nanti apa ya, nanti harus ada ininya juga sih, harus ada tujuannya juga. Soalnya kalau nggak ada tujuan tuh kayak apa ya, males gitu, males ngapain, males lakuin sesuatu.
Kayak kemarin tuh bikin keyboard move kan itu ada motivasinya untuk biar itu. Kita lihat aja di sini. Opening text and fonts, entities, special effect. Saya mau bikin ini nih. Jadi nanti saat si playernya berpindah, nanti si kameranya ngikutin ke kanan misalnya gitu ya. Kemudian saya mau bikin sprite yang lain juga, misalnya bikin collision mungkin ya, collision dengan benda lain atau sprite lain. Itu aja sih kayak kalau ini menurut saya, collision sama controlling 2D kamera. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian suka. Kalau suka, alhamdulillah, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.